Sayanya nggak mau menahan terus, akhirnya nenek itu berubah wujudnya jadi seekor ular. Ya berwujudnya ular aja pak. Ular tuh ibaratnya kita nggak sekaligus nampak. Nenek itu nyerang saya itu ketika jadi itu ekornya dulu, ekor jadi ekor. Kok nenek seperti ini jadinya ular, saya seperti ular piton aja besar. Ya bukannya kampung, kelihatannya sih kampung di sana. Tapi sebelum nyampe kampung itu ada rumah itu satu. Coet kejangan payu ya 5 biji, kadang jam 12 kita belum laku. Buat pengen makan aja, ngopi aja susah kan. Kenapa orang tega-teganya pada waktu itu, kok kenapa uang 500 aja kok mau menumbalkan orang gitu. Kotoran kebo itu diaduk sama air, didoain sama ustad-ustadnya, dibacain doa-doa mantra-mantra apalah nggak ngerti. Saya itu semakin cekek, semakin panas pada saya itu, dan mata saya juga hampir keluar itu. Panasnya, sakitnya bukan main dicekek. Orang itu yang nyekeknya yang tinggi besar itu. Banyak cara halal untuk menghasilkan uang dengan bekerja pada orang lain atau dengan cara membuka sebuah usaha. Namun terkadang seseorang malah memilih cara yang menyimpang, yang sudah jelas haram dan berdosa. Salah satunya menempuh jalur pesugihan. Menumbalkan seseorang untuk dijadikan korban dengan cara memberikan benda berupa hadiah uang dan barang berharga lainnya. Tapi apa yang didapat? Setiap tindakan ada resikonya. Jika tumbal gagal didapat, nyawa mereka sendiri yang menjadi taruhannya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang akan dituturkan oleh Mas Kasa. Apa kabar Mas Kasa? Alhamdulillah sehat pak. Mas Kasa, terima kasih sudah mau berbagi kisah di channel Malam Mencekam nih. Iya. Aktivitas apa Mas Kasa? Sehari-hari saya itu jualan cobek pak, keliling. Cobek itu apa? Ulekan batu, cobek batu. Ulekan batu iya, itu ulekan, ya. Ya. Di daerah mana wilayahnya? Ya khususnya sih ya wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga, kadang keluar kota, ke Jakarta, kadang ke Sumatera, ke Kalimantan, sampai ke Papua juga. Oh, kemana-mana ya? Iya, keliling kota. Itu sekali aja. bawa berapa buah? Kalau untuk di luar kota itu kita bikin di sana pak. Oh, langsung di tempat? Di tempat. Kalau untuk wilayah Jawa Barat aja dari sampai Jakarta, Bandung sih mungkin kita bawa dari rumah satu truk itu, bawa minimal 500 biji apa 1000 biji gitu rombongan. Oh, luar biasa. Iya. Dari bahan batu Campur pak, ada yang batu asli, ada yang cetakan. Karena tradisi cobek batu di tempat saya itu dari nenek moyang turun menurun sampai sekarang itu nggak pernah hilang. Ada. Ya. Yang diminati itu dari batu asli ya? Iya, batu asli. Oke, baik. Mas Kasa akan berkisah tentang pengalamannya ketika sedang menjajakan cobek ini batu, iya. menjadi tumbal ya? Iya. Menjadi target tumbal gitu tumbal, ya? Iya. Gimana kisahnya itu? Nanti kita akan dengarkan. Mas Kasa, sebelum mulai, ini ada oleh-oleh dulu dari Malam Mencekam nih. Oke, siap. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih. Ya. Untuk Mas Kasa nanti Iya. dipakai ya Mas Kasa ya? Iya, makasih Pak. Ini khusus yang Iya. berkisah di Malam Mencekam. Iya, Khusus makasih. narasumber, jadi spesial edisi. Oke, siap. Makasih. Kayak dititipin aja dulu. Iya, nanti setelah pulang ada hadiah lainnya juga. Iya. Baik, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Kasa. Tahun berapa Mas? Pada waktu itu tahun 2002 Pak. 2002 ya? Iya. Oke, tahun 2002 Mas Kasa mengalami hal yang di luar nalar. Silakan Mas. Setiap hari itu saya keliling itu ya di setiap kota-kota gitu kan. Kadang kampung-kampung, kadang di pasar. Kalau namanya cobek batu kan barang awet gitu kan ya. Kadang-kadang sehari itu laku 1, 2, kadang-kadang jangankan kita pulang bawa uang ratus ribu, kadang buat ongkos saja susah pulang kan. Kalau laku 1 kita buat ngopi, buat makan, buat rokok,
kan namanya orang dagang, kadang ya laku 5, 6, namanya cobek kita keliling. Ya ada yang 20, ada yang 30, ada yang 15.000, kadang ada yang 50.000. Dagang pada waktu itu saya itu ke Kuningan tahun 2002, jualan cobek itu tepatnya hari Kamis. Saya jualan di daerah Kuningan. Ya enggak kayak biasanya gitu saya jualan, kok hari ini pas berangkat turun dari mobil, pas saya keliling itu ada kucing berwarna hitam itu ngikutin saya terus. Ini ada apa ini kucing kan? Saya keliling-keliling, nggak biasanya kucing ngikutin saya terus gitu. Kok aneh, saya berhenti dia berhenti ya, sampai setengah hari kucing itu ngikutin saya keliling itu jualan. Pas gitu saya kan jualan pada waktu itu baru laku 1, jam 10 laku 1. Pas jam 11 lebih hampir setengah 12 saya keliling itu mau nyebrang ke kampung itu, karena di Kuningan itu kan jalannya naik. Pas nyebrang itu kampung juga jauh, nyebrang kali. Pas nyebrang kali itu kok terasa ada yang aneh gitu. Nyebrang kali itu kenapa ini, perasaan merinding. Kucing itu nggak ikut lagi, saya nyebrang ke kali itu kucing nggak ikut lagi. Pas ke kampung itu saya keliling, ada seorang ibu-ibu manggil, mang jualan apa? Cobek batu. Iya. Batu asli ya, lihat aja Bu, saya bilang. Kalau nggak asli ya jangan dibeli, saya ini kan jualan terbuka nggak dibungkus. Kalau bukan batu ya jangan. Oh iya gitu. Oh iya ini batu. Berapa Mang pada waktu itu? Saya tawarin 5.000 Bu. Kok mahal ya? Murah Bu, 5.000. Cobek ini kan awet Bu, beli 5.000 juga nggak habis 1 tahun 2 tahun. Kurangnya berapa? 4,5 Bu, 45 udah biarin, 4.500. Oh iya Mang, udah kalau itu saya minta 1 yang ini ya katanya. Ya udah. Pas itu jadi harga 4.500. 4.500 itu pas saya mau dikembaliin nggak ada kembalinya. Pas nggak ada kembalinya, ya udah Bu, ntar saya tuker ke warung. Pas warungnya nggak ada, pas azan zuhur itu warung pada tutup. Terus ya udah Mang, kalau nggak ada kembalinya bawa aja katanya, uang yang 500 itu. Saya bawa. Ya udah Bu, terima kasih. Pas itu ya saya keliling-keliling lagi, biasa keliling. Sampai sore, sampai jam 3 itu mau asar. Saya keliling-keliling udah capek. Alhamdulillah bawa cobek 10 saya laku 6 pada waktu itu. Yang 4 itu saya bawa pulang. Sampai ke jalan raya itu nggak laku. Akhirnya saya bawa pulang, udah sore, udah lewat asar. Bawa pulang, nunggu mobil di jalan. Pas nunggu mobil di jalan, perasaanku nggak enak ini. Mobil nggak datang, perasaan merinding, tahu gimana saya ini nggak enak gitu. Karena hati saya udah kepengen pulang, saya maksa pulang. Akhirnya ada mobil lewat, saya berhentiin. Pas berhentiin mobil, saya mau naik. Itu saya itu perasaan tuh ada yang narik, nggak boleh gitu, saya tuh jatuh. Duh, kenapa ini? Bilang. Ya terpaksa saya, karena saya udah keinginan hati saya pengen pulang, ya saya tetap naik mobil pulang. Pas pulang itu saya naik mobil, di mobil juga badan tuh terasa gimana, panas, dan bulu tuh juga terasa merinding semua. Kenapa ini? Dan akhirnya saya baca doa-doa aja, bisa-bisa saya aja lah di mobil. Alhamdulillah saya naik mobil sangat selamat. Saya itu naik ojek sampai ke rumah. Pas saya mau turun itu, sebelum turun ojek berhenti, saya udah jatuh duluan. Tahu-tahu kayak ada yang nyekek saya dari belakang. Saudara saya, istri saya, mertua saya, keluarga saya itu pada menangis, kenapa ini, kenapa? Pas orang pada tahu ini, lihat kenapa saya dicekek terus, tolong. Pas saya lihat itu di belakang, orangnya nyekek saya itu orangnya tinggi, besar, badannya gede.
dan jari-jarinya juga seperti pisang Ambon itu, besar-besar. Orangnya kayak saya. Itu pas lagian itu yang tinggi besar itu udah matanya gede melotot. Dia itu bawa rantainya juga yang gak wajar ya, kayak rantai kapal begitu nyokek saya. Dari belakang saya seret-seret terus, saya tolong. Saudara saya, istri saya itu nyari orang pinter dukun, akhirnya nyari dukun-dukun juga, katanya ini orang buat tumbal pesugihan. Ini dukun-dukun juga ngobatin saya, dan dukun-dukun juga itu nggak mampu. Akhirnya dukun juga ada yang tepar, akhirnya yang muntah darah ngobatin saya karena nggak mampu, nggak bisa. Pada waktu itu ada 3 dukun yang nggak mampu menangani saya, 3 dukun. Pas pada waktu itu mertua saya nyari ustadz, alhamdulillah ustadz dapat. Oh ini orang ini ya memang ini mau buat tumbal ini pesugihan. Saya itu dia bebacaan itu malah ustadz itu nyamperin saya maka itu ya nyokaknya makin kencang. Oh ini saya badan itu pas cekak terus, wah saya diajuin itu dan ini sama ustadz itu. Akhirnya ustadz itu katanya harus cari kotoran tai kebo katanya. Akhirnya saudara saya suruh cari kotoran kebo, dapat 2 ember. Di sekitar tetangga desa ada kan, nggak jauh tetangga desa yang karena kebo, punya kebo banyak itu. Akhirnya cari, dapat 2 ember dan suruh ngambil airnya, dan kotoran kebo itu diaduk sama air, didoain sama ustadz-ustadznya, dibacain doa-doa mantra-mantra apalah nggak ngerti. Dan sambil baca mantra doa dan bawa kotor itu saya itu semakin cekak, semakin panas badan saya itu, dan mata saya juga hampir keluar itu. Panasnya, sakitnya bukan main dicekak. Orang itu yang nyekaknya yang tinggi besar itu. Saya nggak kuat ini, nggak kuat, saya dicekak terus, nggak kuat. Saya bilang udah tahan, kata ustadz, tahan baca. Enggak, saya nggak bisa ustadz, nggak bisa baca apa-apa ustadz. Saya istighfar ustadz, istighfar katanya. Dan waktu itu kata ustadz saya suruh telanjang. Pas saya suruh telanjang semua, kata ustadz, ini kamu sama saudara saya suruh ambilin tali tampar katanya, kepalanya diikat, dan jalannya kamu jangan jalan, kamu menunduk seperti kambing atau seperti kerbau, diikat kepalanya. Saya diseret di kamar mandi sama ustadz itu. Saya telanjang itu. Pas kamar mandi sama ustadz itu saya dimandiin sama air itu. Tahu-tahu ya nggak lama sama ustadz saya doain terus, alhamdulillah akhirnya saya pingsan. Setelah diritualin sama ustadz itu, dimandiin sama air yang ada kotoran kebo itu, saya pingsan dan saya digotong lagi sama saudara saya ada di kamar. Oh kenapa tadinya gini-gini ceritain. Oh permasalahan itu tadi kamu jualan cobek, kata ada uang yang buat tumbal katanya. Ya kamu ingat enggak orangnya ibu-ibu ini? Iya ada uangnya, masih ada, masih. Mas, alasan pakai kotoran kerbau itu kenapa mas? Alasannya karena untuk penangkalan kata ustadz itu, karena barang-barang yang begitu makanannya memang ya begitu, kotoran-kotoran itu. Itu makanan yang tinggi genderuwo itu, yang nyari saya itu dikasihnya ditukernya sama makanan itu, bukan saya. Kasih tadi itu, setelah itu saya sadar 10 menit. Saya diobrolin sama ustadznya. 1 bulan kemudian coba kamu tengok ke sana lah. Yang waktu beli cowet harga 4.500, yang 500 itu kamu kembaliin, coba ke sana. Pas pada waktu itu ya belum sebulan sih, hampir sebulan. Saya keliling lagi ke daerah situ lagi, jualan lagi. Saya samperin kok orangnya nggak ada gitu, kemana kok sepi rumahnya. Saya ketok-ketok itu nggak ada. Susah saya nanya sama tetangganya, Bu yang punya rumah ini kemana Bu? Ibu ini kenapa Mas? Enggak katanya, saya bilang itu mau beli cobek. Saya bilang, oh ya Mas, maaf ibu itu kemarin pesen cobek sama Mas. Tak iya, ini orangnya nggak ada semua, kemana? Oh Mas ini orangnya belum lama, ini udah meninggal baru 3 harinya, ntar malam. Innalillahi. Orang yang mau numbalin saya itu pas sebelum sebulan saya samperin lagi orangnya meninggal.
ada anaknya aja saya kembaliin sama anaknya, sampai anaknya menangis cerita begini-begini. Kan kata orang sana mah, kok kenapa bisa pesugihan tumbalnya orang nggak seperti monyet apa babi kan gitu. Nggak, pada zaman waktu itu memang pesugihannya tumbalnya orang setiap 1 tahun itu satu. Oh, pada zaman itu. Karena kalau tidak pesugihan tumbalnya orang satu orang itu satu tahun, dia akan memakan dirinya sendiri, Mas. Pada tahun itu. Ya udah, kalau udah meninggal ya barangkali saya punya salah dan itu juga punya salah, maafin ibu saya, Mas. Kok anak aku bilang begitu. Ya saya maafin, bilang begitu. Karena namanya saya jualan cobek itu, kita bukan di daerah Kuningan aja, bukan di daerah sekitar Cirebon aja. Karena di Kalimantan, di Papua, di Lampung, sampai ke Aceh juga ya namanya jualan coet. Kita kadang-kadang coet kejangankan payu ya 5 biji, kadang jam 12 kita belum laku. Buat pengen makan aja, ngopi aja susah kan. Kok kenapa orang tega-teganya pada waktu itu, kok kenapa uang 500 saja kok mau menumbalkan orang gitu. Setelah itu saya ya udah beres sama orang tersebut, ya keliling lagi di daerah Kuningan lagi. Kok ada orang kok bisa tahu ya, kenapa Mas jualan tuh jangan yang berat-berat gitu, apa Pak. Ya nyari duit kan susah Mas, jualan cobek ini kan berat, panas, Mas kan keliling jauh, berapa kilometer keliling seharian kan capek Mas. Iya saya bilang, terus kenapa? Ya jual, ya cari duit tuh yang ringan apa. Ya pengennya sih Pak kalau bisa, saya bilang gitu. Ya kan banyak jualan yang lainnya apa-apa. Jualan apa saya bilang. Ya udah mau nggak kerja aja, kerja apa ya, kerja yang dapat penghasilannya jelas, seharinya berapa kan nggak terlalu capek. Kerja apa ya, kerja aja mau nggak, katanya sama saya. Kerja apa ya, ya kalau Mas mau ntar saya ajak, katanya. Saya bilang ya yang jelas dulu Pak, kerja itu kan kita kan usaha itu kan buat nafkahin anak rabe kan harus jelas. Kerjanya apa dan penghasilannya berapa kan harus jelas, seharinya berapa kan. Ya katanya, ya udah Mas sini dulu, katanya. Sini duduk aja dulu istirahat, ngopi-ngopi. Tahu-tahu kok kayak ada bisikan gitu. Ada bisikan. Awas, katanya. Ini orang ini memanfaatin lagi, katanya. Tahu-tahu nawarin kerja. Saya suruh makan, suruh ngopi. Gak tahu-taunya saya itu buat tumbal lagi sama bapak itu. Coba, orang bisa-bisanya kok bilang kasihan, bilang melas, ngajak saya suruh kerja, suruh apa, saya suruh makan, suruh ngopi. Ternyata makanin itu udah ada tumbalnya buat numbalin saya. Nah, akhirnya saya itu ada bisa kayak gitu. Ya saya sekedar ngobrol, cuman minum aja sedikit. Makanannya banyak jaburan juga saya nggak makan. Ya akhirnya saya nggak dimakan karena sebelumnya Pak maaf, saya juga saya udah laku sebelumnya, alhamdulillah. Saya udah sarapan, udah ngopi, udah beli rokok ada, alhamdulillah. Bukan saya menolak rezeki, dan sangat terima kasih atas hidangannya, jamuannya Bapak itu. Bukan saya menolak, saya sangat terima kasih Pak, saya bilang. Akhirnya saya keliling lagi. Ya ada orang lagi ya begitu. Kok keliling itu sih nenek-nenek. Mas beli cobek, katanya. Mas beli cobek ini, cobek batu ya. Iya Nek. Batunya hasil bukannya, lihat aja Nek. Itu kan saya jualan kan nggak dibungkus. Ini kan terbuka, kalau misalnya batu ya silakan, kalau nggak batu ya jangan kan. Gitu. Berapa Mas cobek ini? Cobek yang mana Bu? Kan ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang. Wah mama udah tua, yang kecil aja. Yang kecil berapa Mas? Yang kecil itu murah Bu, 4.000.
Itu mahal mas, nggak dapat 1.000 aja. 1.000 belum dapat bu, saya bilang. Berapa yang betul mas? Saya bilang ya udah 3,5. Aduh mahal mas. Nenek bilang nenek nggak punya uang 3.500-nya, nenek punya uang itu paling 2.000. Oh 2.000 nih ya belum dapat nek. Terus berapa mas pasnya? Ya udah saya kasihan sama nenek, nih saya kasih aja 3.000. Pas kata nenek itu, ya udah mas, ntar saya cari uang yang 1.000-nya ya. Nenek saya nungguin lama, nenek cari uang itu yang 2.000-nya. Saya nungguin, kok nenek nggak keluar-keluar. Itu kurang lebih jam 1 lewat itu, setengah 2-an. Kok lama, udah hampir 10 menit sampai 1/4 menit. Terus nenek-nenek itu manggil, mas ini mas cobeknya, saya bawain ke rumahnya. Nah ini nih cobeknya, saya kasih nih. Mas ini uangnya nggak ketemu, adanya 500 gimana? Nek nggak dapatnya kan udah jadi tadi 3.000, kok 500, terus gimana nih yang 500-nya? Ya nggak ada, kan kasihan sama nenek, dah ikhlasin aja ya. Ya bukan masalah ikhlasin nek, ini juga udah minim, saya bilang 3.000 karena kasihan aja sama nenek saya kasih, saya bilang gitu kan. Ya kalau mas kira-kiranya nggak ikhlas kayak Hidro ya jangan, katanya. Nenek orang udah tua, kan nggak ada lagi uangnya, dan nenek juga kan di sini nggak ada orang, nenek sama kakek aja kan kakeknya lagi di kebun. Ini buat bikin sambal dadakan, katanya kakek katanya suka sambal dadakan gitu, sambal terasi gitu. Ya udah ya kalau nggak ada lagi saya ikhlasin ya sama nenek, tapi yang bermanfaat. Ya udah mas, tar dulu kalau mas yang 500-nya nggak ada, udah tar nenek ambilin makanan dulu, mas minum dulu di sini, apa ngopi dulu. Tahu-taunya saya tuh nenek tuh di dapur bikin teh, bawa jaburan. Udah mas, udah santai aja dulu, istirahat dulu nggak apa-apa, sini tuh ngopi dulu, ngeteh dulu nggak apa-apa, sini jabur dulu, kata nenek itu. Ini nenek-nenek kayak gini kalau di rumahnya jauh sama warga, tapi peralatannya kopi apanya di dapur ada semua makanannya gitu. Saya bilang dari mana ini kan? Tehnya aja kalau kita beli kan pada waktu itu paling teh 1.000 misalnya ya, kopi 1.000 kan, cobek misalnya 3.000. Saya dikasih minum teh sama kue-kue kan harganya berapa, memang lebih dari 3.000, kalau di TikTok lebih sampai 5.000 ini. Terus nenek itu bilang, dek jualnya nenek tuh kasihan sama adek tuh. Iya kasihan, sebetulnya sih nenek juga kasihan, makanya dibeli tuh sama adek. Iya nek, terus kalau bisa adek tuh jualnya jangan cobek, coba lah. Jualan cobek kan enggak, ini kan barang awet, orang juga nggak tentu setahun habis, ini kan awet puluhan tahun. Satu awet, kedua juga berat, panas kan, keliling-keliling ke kampung. Iya net, terus gimana, ada namanya nasib saya seperti ini, tiap hari saya keliling ke kampung-kampung memang jualannya cobek. Terus gimana nih, orang nggak punya modal kepengen jualan lainnya sih, ya udah yang lainnya aja katanya. Ya apa nek, saya bilang. Kamu mau nggak, kata nenek itu. Apa nek? Ya mau nggak, katanya, kamu ikut sama nenek, katanya. Apa itu nek, ikut kemana? Ya kalau kamu mau ikut sama nenek, katanya, ntar kamu bisa dapat uang banyak, bisa sekolahin anak, bisa istri, cukup tiap harinya uang dapurnya, katanya. Kemana nek? Ya kerja ikut sama nenek, katanya. Kalau kamu mau, katanya, kamu kerja sama nenek, nemenin nenek, nggak apa-apa di sini. Nemenin nenek kerja apa nek di sini? Ya udah kamu aja makan dulu, nggak apa-apa, kamu minum dulu teh, kopinya diminum dulu, makannya dimakan dulu. Pas saya nek, ini udah lama nih di sini, saya udah terima kasih, udah ininya, kopinya, tehnya, jaburannya, saya udah kenyang.
Terus saya mau kerja apa nek? Dah kamu sini. Saya itu diseret sama nenek-nenek itu. Seret. Kamar. Terus kerja apa nek? Udah kamu diam di sini. Nih kalau kamu mau, saya suruh lain nenek itu. Kamu bisa dapat uang banyak, katanya. Astagfirullahaladzim. Ya maksudnya saya suruh bersetubuh sama nenek itu. Udah nggak apa-apa kalau kamu mau uang banyak, nggak apa-apa kamu tidur sama nenek di sini. Ntar kamu dapat uang banyak, katanya. Katanya kamu kan kerja susah apa. Akhirnya saya itu berontak. Nenek itu ngajak kayak gitu, ada bisikan lagi tuh. Ada bisikan lagi. Jangan awas ini, jangan. Bisikan apa? Nenek itu tahu. Kok kamu kenapa? Ada bisikan apa kamu? Akhirnya nenek itu marah sama saya. Detailnya sih sebentuk nenek-nenek. Pas ya bajunya seperti nenek rombang-rambing, pakai baju kebaya, nenek pakainya samping. Ya nenek aja pakai kain samping itu. Saya maksa kuat dalam hati saya minta lindungan sama Allah itu. Ya Allah, kuatkanlah saya apapun kalau memang ini yang terbaik buat saya, selamatkan saya gitu bilang. Akhirnya saya doa terus sama Allah. Nenek itu tahu. Akhirnya di samping nenek itu berontak, saya nggak mau menahan terus. Akhirnya nenek itu berubah wujudnya jadi seekor ular. Ya berwujudnya ular aja Pak. Ular tuh ibaratnya kita nggak sekaligus nampak. Nenek itu nyerang saya itu ketika jadi itu ekornya dulu, ekor kok nenek seperti ini jadinya ular. Saya seperti ular piton aja besar. Astagfirullah. Akhirnya saya menyelamatkan diri, lari jauh sekitar 500 meter. Saya lari terus. Saya itu bilang lari jatuh. Enggak lama itu Mas, astagfirullahaladzim. Yang saya tadi itu tuh ya bukannya kampung, kelihatannya sih kampung di sana. Tapi sebelum nyampe kampung itu ada rumah itu satu. Ya ada yang penghuninya, cuman dia bilang tinggal sama kakek itu, kakeknya bilang nggak ada lagi di kebun. Adanya nenek aja. Jatuh dari 500 meter itu saya kan merenung nih. Kok itu yang tadi saya lihat kampung kok bukan kampung, kok hutan, kenapa gitu. Kok ada kampung, kok rumahnya satu. Berarti kan saya bilang itu tadi memang bukan kampung, hutan dalamnya. Akhirnya saya jalan lagi. Saya kan jalan nih, cobeknya nggak diambil sama pikulannya, nggak diambil salang-salangnya. Akhirnya saya jalan terus. Siang sekitar waktu itu ya kurang lebih jam 3-an lah, udah menjelang sore. Karena dari atas gunung ke jalan jauh berapa kilo, pas saya jalan ada orang. Mas, tadi pagi Mas jualan cobek ya? Alhamdulillah cobeknya habis ya Mas. Mas jualan di mana kok cobeknya habis semua, katanya. Ya saya ceritain tuh sama orang itu. Aduh Mas, itu daerah sana itu orang itu nggak ada yang berani. Itu daerah itu katanya masih ini. Mas kok kenapa? Mas tadi di daerah situ cobeknya habis, ada yang borong atau gimana Mas? Enggak Bu, tadi ceritanya gini Bu, saya kan dari sini ke sana tuh tadi kan ada kampung, saya lihat ya kampung, di situ ada nenek-nenek katanya beli cobek sama saya. Cobek itu di nenek beli, akhirnya saya gini, nenek lihat saya jualan gini cobek, nenek merayu saya nggak usah jualan cobek, kok ngajak saya tidur bareng, apa kok jadi sewujudnya seorang ekor ular Bu. Waduh ya itu situ Mas, awas. Tapi Mas jadi nggak tidur sama nenek itu, apanya melayan nenek? Enggak Bu, saya bilang. Itu kalau Mas jadi bisa nyampurin, bisa tidur bareng sama nenek itu, Mas ya ada sih, ya nggak semua orang tapi ada. Karena dulu di situ ada seorang yang tidur sama nenek itu, dia orangnya kaya Mas, katanya saya sukses. Tapi ya nggak sekali Mas, kalau udah kena nenek itu pasti dia setiap tahun datangin lagi. Kalau Mas misalnya enggak setiap tahun datengin nenek itu,
karena tumbalnya akan emas sendiri kata orang itu, karena itu siluman ular mas, nenek-nenek itu. Ya udah mas, mendingan mas pulang aja. Udah mas pulang, nggak apa-apa mas, sudah selamat. Karena mas walaupun udah barangnya ditinggal juga, yang penting mas selamat, bisa pulang lagi. Alhamdulillah saya ditolongin sama ada ibu-ibu itu. Akhirnya ya itu sih betul, nggak sampai itu, ngasih saya uang 2.000 buat ongkos naik mobil. Dan saya juga pulang naik mobil. Saya pikiran terus, kenapa badan saya kok bulan-bulan ini, hari-hari ini, kenapa saya kok bisa begini terus jadiin tumbal. Orang kok tega-teganya kan nyari uang, nawarin emeng-emeng uang seperti itu untuk kekayaan, pesugihan. Saya bilang, buat apa? Walaupun saya susah juga kalau untuk kayak gitu sih ya, ntar dulu lah, namanya kita kan jualan, kerja itu kan buat nafkahin anak istri kita. Akhirnya saya pulang dari rumah, saya ceritain lagi sama istri saya, kok ada ibu-ibu, ada nenek-nenek beli cobek saya, akhirnya nawarin saya kerja. Ternyata itu bukan ibu, bukan nenek-nenek, sosok siluman ular. Astagfirullahaladzim. Saya bicara ke istri saya, udah nggak apa-apa, tapi kan bapak kan selamat katanya. Ini saya dulu. Ya kasta istri pada waktu itu, ya udah pak, jualannya istirahat aja dulu. Kita 2 hari apa 3 hari, barangkali itu capek dan juga dengan istirahat katanya. Ya udah kata istri. Setelah 3 hari saya istirahat, akhirnya saya jualan lagi, nafkahin anak istri saya lagi. Setelah 3 hari itu saya berangkat jualan lagi, ya tetap ke Kuningan lagi ya, jualan. Cuman pada waktu itu dikerucuk lagi di pasar. Ya saya tetap pagi di pasar, setelah pasar sepi jam 10 saya keliling lagi. Akhirnya saya ketemu sama ibu-ibu lagi. Kata ibu-ibu, kok ada benturan batin gitu mas ini. Ya bu, kenapa? Sini katanya, istirahat. Kok kenapa batin saya, katanya, kata ibu, batin ibu kok kenapa dengan batin mas ada benturan? Ya nggak tahu. Emang kenapa bu? Ya mas itu kata ibu itu kayaknya mas ini punya kelebihan. Kok dilihat dari ibu itu mas kayaknya ada kejanggalan kemarin-kemarin katanya. Iya kenapa bu? Mas kemarin jualan di mana sih mas katanya. Ya 3 hari sebelumnya saya jualan ke situ bu. Ke kampung apa ya, kampung ke sana, ke puncak itu namanya kampung apa nggak tahu bu. Terus mas katanya ke kampung itu ketemu sama orang nenek-nenek itu nggak mas? Kata ibu itu. Oh, iya. Terus gimana mas? Ya nenek-nenek itu akhirnya ngajak saya tidur bareng begini. Akhirnya saya nggak mau, saya berontak. Alhamdulillah saya selamat. Kok nenek-nenek itu akhirnya wujudnya seperti ular itu bu. Kata ibu itu, emas ini ada bisikan mungkin dari nenek moyang apa buyut emas itu yang mengikuti emas itu ketika emas dalam keadaan genting ataupun dengan keadaan susah itu ada yang bantu dari nenek buyut emas. Karena emas kalau ketika ada sesuatu yang genting pada diri emas itu pasti dia datang katanya, pasti dia datang membantu emas katanya, seperti bisikan kayak gitu kan.
Oh ya Bu, saya mau nanya, waktu itu saya kemarin jualan di atas itu saya ketemu sama nenek itu, kok nenek itu ngajakin saya tidur campur barang, nenek itu siapa? Saya bilang. Itu disebutkan namanya nenek masih titisannya Nini Pelet yang penunggu gunung Cermai itu katanya. Makanya Mas waktu ke sana itu kelihatan kampung, di sana padahal bukan kampung, itu hutan. Ya alhamdulillah saya diselamatkan Bu. Iya Mas, syukur selamat, alhamdulillah. Ya udah Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ibu udah kasih saran saya begini untuk kedepannya, ya mungkin saya juga enggak, dan saya juga namanya orang nggak tahu. Ya udah Mas, sekarang Mas jualan lagi ya Bu. Ya udah Mas jualan, bolehlah jualan di mana aja, yang penting jangan daerah sini ke atas lah, hati-hati aja Mas. Jualan mah boleh di mana aja. Kadang-kadang ya itulah makhluk-makhluk yang jahil kan begitu katanya. Iya. Akhirnya saya tetap jualan cobek lagi Mas. Jualan cobek lagi, tetap keliling ya di daerah kota aja akhirnya. Daerah Kota Kuningan, di pasar di kotanya aja. Daerah Siliwangi, daerah Pesapen, daerah kota aja. Akhirnya saya keliling-keliling. Ya alhamdulillah sekarang tetap saya masih jualan cowet. Tetap di daerah Kuningan, di daerah Cirebon, daerah Majalengka, Indramayu, kadang keluar kota karena profesinya saya jualan kan. Terus kata istri kalau jualan udah nggak usah daerah Kuningan ke sana lagi katanya, kata istri. Mendingan jualan mandiri di Cirebon aja, karena dari zaman dulu juga di daerah situ itu ya ada cerita kan, dari turun nenek moyang juga ceritanya memang begitu. Oh, ya kan, kalau saya kan orang nggak ngerti. Kalau memang tahu begitu ya nggak mungkin kan. Namanya orang jualan, saya nggak mengenal itu desa apa, desa saya, yang penting jualan, penting saya intinya laku, jualan habis dapat uang kan. Gimana caranya saya jualan laku dapat rezeki buat nyekolahin anak, buat dapur sehari-hari gitu kan. Setelah kejadian itu bertemu dengan sosok siluman ular ya Mas ya. Perasaan Mas seperti apa Mas? Perasaannya alhamdulillah, setelah saya ketemu sama ibu yang ngasih saran saya itu, kalau bisa katanya Mas suruh baca doa ini setiap waktu sholat, insya Allah. Karena nenek itu kalau Mas enggak membaca setiap sholat itu, nenek itu penasaran sama pribadinya Mas, katanya baca aja itu untuk pemagar badan emas, baca lakoja akum rasulum yang ampusikum itu setelah sholat 3 kali, membaca falak, finas, kulhu itu 3 kali untuk tolak badan saya katanya. Alhamdulillah sampai sekarang setiap waktu saya baca falak 3 kali, kulhu 3 kali, anas 3 kali, lakoja akum rasulum yang ampusikum arisun ajijin itu saya 3 kali setiap habis sholat. Dan tetap saya istighfar, baca sholawat gitu setiap habis sholat kan. Kira-kira Mas tahu nggak itu jenis pesugihan apa? Ya kalau waktu tahun itu sih orang bilang sih itu kan yang menyakit saya kan gulang-gulang tuh. Ya orangnya badannya tinggi, dhuwur, patanya gede, dan ciri-cirinya juga sebesar-besar pisang Ambon. Satu itu, kedua kan kalau zaman itu kan nggak seperti sekarang pesugihan itu ada babi ngepet, ada monyet. Karena waktu itu tumbalnya kok orang bisa dikasih uang 500 atau 1000 karena dengan lantaran uang itu dibelikan apa, kalau kita makan akhirnya kita bisa jadi tumbal. Tumbalnya kita itu, orang itu kalau nggak tumbalnya orang itu kembali pada dirinya sendiri, karena tumbalnya dirinya sendiri, karena setiap tahun itu satu, kata Ustadz itu. Sobat Malam Mencekam, itulah kisah nyata dari Mas Kasa. Semoga menambah info tentang dunia goib ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal buruk, dan jangan lupa selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.